warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Augustalia Putri dengan NIM 034. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Pak Agus Hermawan yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Sebelumnya saya akan membaca identitas dalam buku ini. Penulis buku Psikoterapi dan Konseling Islam yaitu Pak Agus Hermawan, SPD IMA, penerbit Yayasan Haji Kartini Kudus. Tahun terbit buku ini cetakan pertama tahun 2024 dan tebal halaman buku yaitu 68 halaman. Di sini saya akan mereview dari bab 1 sampai bab kelima. Untuk bab 1 ada tema pengertian fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian konseling. Konseling itu apa sih? Jadi konseling itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberi nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran, di mana konseling tersebut berfungsi sebagai remedial atau rehabilitatif dan fungsi edukatif atau pengembangan. Salah satu prinsip konseling Islam berparadigma pada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Sedangkan psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan mental atau pada kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru atau teman atau sahabat. Objek dalam psikoterapi Islam yaitu mental, spiritual, moral, dan fisik. Persamaan konseling dan psikoterapi adalah sama-sama memberi perbaikan kepada klien agar tetap sehat dan normal kembali dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sementara salah satu perbedaan adalah konseling berpusat pada masa kini dan masa yang akan datang, sedangkan psikoterapi berpusat pada masa lalu dan melihat masa kini seseorang. Nah, untuk bab yang kedua yaitu ada tema hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Yang pertama, menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Manusia hidup pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan instingnya. Yang kedua, sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki potensi akal untuk berpikir rasional dan mampu menjalani hidup dengan sehat, kreatif, produktif, dan efektif. Tetapi juga ada kecenderungan dorongan berpikir tidak rasional. Yang ketiga yaitu sebagai makhluk sosial, manusia merupakan agen positif tergantung pada pengaruh lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada sebagai makhluk religius, manusia lahir sudah membawa fitrah, yaitu potensi nilai keimanan dan nilai-nilai kebenaran hakiki. Sesuai fitrah keberagamaannya, maka manusia dalam kehidupannya akan membutuhkan agama sebagai penenang dan juga way of life dalam kehidupannya. Untuk bab 3 ada tema yang berjudul sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Secara histori, Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Salah satu teknik psikoterapi yang digunakan oleh para psikiater dan psikolog seperti teknik terapi psikoanalisa, teknik terapi kognitif perilaku, dan teknik terapi humanistik. Psikoterapi bisa berasal dari segala macam profesi. Seorang psikolog dan psikiater juga bisa disebut psikoterapis ketika mereka mempraktekkan psikoterapi. Nah, untuk bab yang keempat yaitu sehat dan sakit dalam Islam. Konsep sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik hati, mental, maupun sosial. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat. Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia mampu lagi berfungsi secara wajar dalam
kehidupan sehari-harinya. Sementara secara Islam, ukuran sehat atau sakit terletak pada iman seseorang. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu dengan tema manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Manajemen prosedur konseling dan terapi Islam adalah rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terataskan dari permasalahannya, di mana pada tahap psikoterapi yaitu wawancara, terus proses terapi, tindakan, dan mengakhiri terapi. Pada bab ini dijelaskan mengenai penerapan terapi tilawah yang lebih bersifat informatif, tazkiyah bersifat pensucian, dan taklimah bersifat edukatif. Prosedur kegiatan tilawah mengikuti adab tilawah seperti memperhatikan kesucian pakaian dan seluruh badan serta lokasi, memaba dan mendengarkan secara khusus, serta berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan yang ditilawahkan. Sedangkan tazkiyah atau penyucian jiwa dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan seperti iyakhali atau pengosongan, tahali pengisian, dan tajalli pembuktian. Taklimah dilakukan mengacu kepada adab taklim wa muta'alim atau etika belajar. Untuk kekurangan dari buku ini masih banyak beberapa kata yang masih typo, dan juga ada beberapa materi yang belum lengkap di buku ini. Terus juga covernya kurang menarik. Dan untuk kelebihan di buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi konseling dan psikoterapi Islam. Dan dalam pembahasannya juga begitu menarik di buku ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.